Selamat malam, kekasih-kasih Tuhan. Wah, luar biasa bagaimana kabarnya hari ini. Pasti dahsyat dan luar biasa ya. Puji nama Tuhan, kita Secret Prayer kembali lagi dalam acara Miracle on Tuesday. Wow, terima kasih untuk hambanya yang sudah hadir malam ini, menyempatkan hadir. Kita akan diberkati oleh hambanya, seorang pengusaha yang luar biasa oleh Bapak Hong Jung Pin, dan juga kesaksian dari istri beliau yaitu Ibu Hang Mi Che ya. Dan kasih-kasih Tuhan boleh ya ajak teman-teman yang lainnya, ayo gabung kita share, bantu di-sharekan ke linknya ke tempat teman-temannya di grupnya atau dibikin di status WA. Wow, karena kita akan muliakan nama Tuhan, pasti menjadi berkat gitu ya. Dan kita juga setelah ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita yakin dan percaya bersama Tuhan kita di saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita meresponi dan merasakan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan, pasti ada terobosan yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, kesehatan, dan semua aspek kehidupan kita ya. Amin. Amin ya, amin. Oke, kita bentar lagi akan dilayani worship leader oleh Bro Erik yang sudah diurapi Tuhan pastinya, karena setiap malam kita jam 12 ada worship, ada doa malam. Kekasih-kasih Tuhan yang pengen itu boleh ya ikut doa malam setiap jam 12 kita mulai. Itu ada luar biasa, banyak mujizat terjadi juga. Dan sebelumnya kita juga akan memulai ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Susan. Mari kita bersatu hati dalam doa pembuka. Silakan Bu Susan. Segala puji syukur hormat aku naikkan bagimu Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami Tuhan, anak-anak-Mu berkumpul di Zoom Secret Prayer pada malam ini Tuhan Yesus. Kami tahu semua ini karena kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan Tuhan, sehingga bisa ada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Kau akan pakai hamba-Mu Tuhan, Kau tumping Tuhan beserta dengan istri Tuhan, untuk menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan, untuk menyaksikan Tuhan Yesus apa yang terjadi dalam kehidupannya. Biar menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk pemain musik Tuhan, kiranya Kau sucikan, kuduskan, urapi Tuhan Yesus. Setiap jari-jarinya Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang menjamah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mereka yang terlibat di dalam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberikan Tuhan Yesus kami untuk mengerti Tuhan dan paham Tuhan akan setiap firman yang akan disampaikan ini Tuhan. Memberikan kekuatan Tuhan, memberikan Tuhan kesembuhan Tuhan Yesus, memberikan Tuhan jalan keluar Tuhan Yesus. Dan Kau akan pakai wifi Tuhan Yesus untuk memudahkan semuanya ini Tuhan. Kami terima Tuhan berkat-Mu yang luar biasa pada malam ini Tuhan. Kami bersatu hati bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam terang-Mu yang ajaib Tuhan. Kau akan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Kau akan memakai Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami siap Tuhan Yesus untuk menerima berkat-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kekasih kami yang belum datang Tuhan Yesus, biar Kau sendiri yang mengundangnya Tuhan. Dengan urapan kuasa darah-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom semua. Mari siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan ya. Datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami rindu lawatan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju Padamu, segenap hidupku ku serahkan Padamu.
Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyembah-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti Engkau Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu Tuhan, ku menyenangkan hati-Mu. Oh,
dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi dengan hatimu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih nyata. Mujizat-Mu masih ada sampai sekarang Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami lebih tenang lagi menghadapi setiap masalah kehidupan kami Tuhan. Ajar kami lebih percaya dan lebih mau bersyukur lagi. Karena kami tahu
bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sudah mendengarkan setiap seruan doa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi nyatakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kuasa-Mu telah mengalir melingkupi setiap kami Tuhan. Apapun setiap permasalahan kami, apapun setiap kebutuhan kami percaya bahwa
bahwa Engkau sudah melakukan mujizat di atas setiap masalah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tak ada henti-hentinya Tuhan. Tiada henti-hentinya mulut bibir kami akan bersyukur, selalu berterima kasih. Terima kasih ya Bapa. Lanjutkan lawatan-Mu di atas setiap kami. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya kami percaya kami selesai di sini dengan berkat-berkat yang Engkau sudah sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang percaya bersama kita katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Wah, luar biasa. Kasih-kasih Tuhan, siapa yang merasakan hadirat Tuhan malam ini? Wow, dahsyat ya. Tuhan begitu baik malam ini menghadiri kita masing-masing di tempat kita masing-masing walaupun lewat online media Zoom, tapi kita pasti juga Tuhan hadir di mana kita meresponi hadirat Tuhan. Amin. Kasih-kasih Tuhan, kita sebentar lagi akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, yaitu beliau seorang bisnismen atau pengusaha ya, Bapak ya, betul ya, Bapak Chong Jung Pin. Wah, dasar luar biasa dengan tema mujizat masih ada. Wah, dahsyat luar biasa. Kita percaya kita menangkat rema malam ini pasti ada akan yang disampaikan mujizat-mujizat apa aja. Kita dengar baik-baik dan jangan hanya mendengar, kita mendapatkan rema, kita ambil remanya itu pasti akan berkati kita semua. Mari kasih Tuhan kita sambut firman-Nya dan hambanya, dipersilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Saya pikir semuanya luar biasa. Dengan kasih karunia anugerah Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita percaya bahwa malam hari ini kuasa Tuhan akan dicurahkan, berkat-berkat akan dicurahkan kepada setiap kita yang hadir di tempat ini. Biar ada kemuliaan Tuhan juga pada malam hari ini. Ya, terima kasih buat ya Ibu Susan Megawati yang telah mengundang kita untuk hadir dalam kesempatan ini untuk sharing firman Tuhan, untuk memberi kesaksian di dalam kehidupan kami. Karena menurut beliau dalam beberapa bulan terakhir ini kami banyak mengalami permasalahan. Berarti kalau ada permasalahan ada mujizat. Kalau tidak ada permasalahan tentunya tidak ada mujizat. Ya, ucap syukur juga, terima kasih Mbak Michelle malam hari ini sebagai host kita. Kemudian Bro Eric juga, ya teman kita, dan papanya beliau juga teman kita. Waktu itu di dalam Family Cell Muara Karang di Gereja Gilgal. Terima kasih semuanya. Biar malam hari ini ada berkat yang akan dicurahkan buat kita semua. Oke ya, sebelum saya membawakan firman Tuhan, mari satukan kita dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur berkat kasih karunia anugerah-Mu. Kau memberi kami kesempatan juga Tuhan untuk membagikan firman-Mu, untuk membagikan kesaksian-kesaksian hidup kami pada malam hari ini. Biar yang apa kami lakukan ini memberkati banyak orang, menjadi inspirasi, motivasi bagi setiap kami yang datang, yang hadir pada malam hari ini. Biar kemuliaan-Mu Kau nyatakan pada kesempatan ini ya Bapak. Terima kasih Urapi istri saya juga, Mice, atau kita sebut Ace ya Tuhan, biar dia memberi kesaksian yang hidup, yang membangun setiap kita pada malam hari ini. Oke, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, tema malam hari ini yang saya bawakan yaitu mujizat masih ada.
Ya, kita percaya mujizat masih ada. Ya, ada. Saya pikir semua kita mengalami mujizat ya. Kita masih ada di kesempatan saat ini. Ini adalah mujizat di dalam kehidupan setiap kita. Ya, mujizat. Apa sih sebenarnya mujizat itu ya? Mujizat itu adalah suatu pekerjaan ya atau perbuatan yang ajaib ya dan mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Kita tahu hukum alam ya. Kita tahu hukum alam ya. Kalau ada hukum alam berarti kalau barang itu dari pohon tuh jatuh pasti jatuhnya ke tanah, nggak jatuhnya ke langit. Ya, itu namanya hukum alam contohnya. Tetapi kalau mujizat itu tidak berlaku dari hukum alam, ya. Kenapa tidak berlaku hukum alam? Karena memang seperti itu. Karena ada kuasa yang mengubah hukum alam, ya. Kuasa yang kita percaya pada malam hari ini adalah kuasa Tuhan Yesus, ya. Jadi mujizat yang kita alami di dalam kehidupan kita adalah suatu kuasa dari Tuhan Yesus, dari perbuatan-perbuatan kita atau pekerjaan-pekerjaannya yang apa namanya yang menjadi berkat buat kita atau yang tidak bisa dikerjakan menurut hukum alam. Itulah mujizat, ya. Jadi kalau kita belajar dari Alkitab, kita lihat banyak sekali mujizat terjadi di dalam Alkitab. Jadi kita orang-orang percaya pada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa mujizat itu banyak terjadi di dalam kehidupan kita sekarang, atau kalau kita bisa lihat di dalam Alkitab juga banyak sekali terjadi mujizat-mujizat. Jadi kalau kita sebagai orang percaya bahwa mujizat itu ada pada saat itu dan sampai sekarang ini mujizat itu ada. Ya, kalau kita lihat di Alkitab contohnya ya, ada air diubah menjadi anggur, itu kan suatu mujizat. Kalau hukum alam, air menjadi anggur itu kan tidak mungkin. Tetapi dengan kuasa Tuhan Yesus, bahwa air itu bisa menjadi anggur. Demikian juga banyak lagi contoh-contoh ya, bahwa Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau kita orang sakit, ya hukum alam kita harus minum obat. Tetapi Petrus bisa menyembuh orang lumpuh, orang sakit, ya dengan kuasa Tuhan Yesus. Demikian juga banyak lagi, ya contoh-contoh di dalam Alkitab. Paulus bisa keluar dari penjara. Ya, kita bisa baca mungkin di Kisah Rasul 16. Bagaimana Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara oleh kuasa Tuhan Yesus. Ya, dan banyak lagi contoh-contohnya. Ya, bahwa itu adalah mujizat. Saya pikir mujizat itu masih terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, jadi kalau kita mau mujizat tentunya harus dimulai dengan masalah dulu. Ya. Siapa mau mujizat? Tentunya ada masalah dulu. Seperti contoh yang akan kita share pada malam hari ini, bagaimana mujizat kesembuhan, ada mujizat yang memberi kami ketenangan, damai sejahtera. Ya, itu permasalahan dulu. Ya, jadi Ibu Ace mengalami sakit. Ya, jadi diubahkan, disembuhkan, dan bukan dengan kuasa dari dari hukum alam atau kuasa dari dokter, tetapi ada kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan ya. Mujizat itu terjadi sesuai dengan iman percaya kita dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi mujizat itu adalah iman percaya kita. Ya, kalau kita melihat di Alkitab tentang cerita mujizat, Tuhan Yesus tidak melakukan banyak mujizat di kampung halamannya. Kenapa? Karena orang-orang di situ tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu ada cerita di Alkitab. Karena di kampung halamannya dia lihat, oh ya Tuhan Yesus anak tukang kayu ya kan? Ya, masa dia bisa melakukan mujizat? Jadi banyak orang yang di kampungnya, di kampung halamannya tidak percaya sama dia. Maka di Alkitab diceritakan bahwa mujizat itu tidak banyak terjadi di kampung halamannya. Ya, kita tahu bahwa mujizat itu karena iman percaya kita dan ada anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka akan terjadi mujizat. Ya, kalau mujizat itu besar, tentunya permasalahan kita juga permasalahan besar. Siapa mau mujizat? Ya, kita harus hadapi masalah dulu. Haleluya.
Jadi malam hari ini kami ingin membagikan kejadian-kejadian di dalam kehidupan kami, terutama Ibu Ace ya. Saya panggil Ibu Ace atau Ace ya, atau Mice ya, di dalam biar gampang nyebutnya Ace aja ya, di dalam kehidupan kami ya. Jadi bagaimana Tuhan memberi kami mujizat kesembuhan, Tuhan memberi kami kekuatan, mujizat kekuatan, damai sejahtera untuk menghadapi segala masa-masa sulit kami. Ya, kita mulai dari kitab Roma 8 ayat 28 ya. Kita bacakan, ya boleh baca juga ramai-ramai walaupun di mute ya. Mau baca sama-sama ya. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi mendatangkan kebaikan. Tadinya belum ada kebaikan dong. Jadi kalau ada kebaikan itu datang dari belum ada kebaikan menjadi ada kebaikan. Kita percaya kalau kita orang-orang percaya dalam ayat ini bahwa kebaikan itu datang di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita tahu bagaimana kebaikan itu datang di dalam kehidupan kami, terutama Ibu Ace, ya. Karena kita percaya bahwa kita adalah orang-orang percaya, orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita percaya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oke. Jadi kita mulai ya dari cerita kita ya. Jadi kenapa? It's okay ya. Jadi kita mulai dari cerita kita ya. Jadi pada bulan Oktober itu, tepatnya mungkin pada awal Oktober ya, kami melakukan pemeriksaan kesehatan atau general check-up di salah satu rumah sakit di Peak. Ya, pemeriksaan itu tidak ada dalam rencana kami, ya, karena anak kami yang lagi melakukan general check-up, ya sekaliannya udah papa mama ikutan juga pemeriksaan gitu atau general check-up seperti itu. Oke. Jadi dari hasil USG ya dari Ace ya di perutnya, karena general check-up itu banyak yang dicek ya, dari parunya, perutnya ya dan sebagainya, darahnya, kolesterolnya, kemudian kondisi manisnya, gula-gula darahnya segala macam ya diperiksa. Jadi salah satu hasil dari pemeriksaan itu yaitu USG dalam perut, ya, USG perut, ya, dari organ-organ perut itu. Pada saat di USG di bagian perut itu ditemukan suatu benjolan, ya, pada limpa Ibu Ace, ya. Ukurannya cukup besar. Kalau kita katakan 5 dari hasilnya itu tertulis itu 5,7 cm dikalikan 4,9 cm, ya. Jadi ya cukup besar gitu loh. Jadi benjolan itu udah seperti buah pimpong gitu loh ukurannya, seperti itu. Tapi Ibu Ace tidak merasakan bahwa ada apa-apa, ya. Dan pemeriksaan kami itu juga karena tidak dalam rencana kami, ya. Tapi puji syukur, ya, kita mungkin ini adalah rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sehingga kami bisa menemukan sakitnya itu sebelum kita merasakan ada gejala atau ada keluhan di dalam kehidupan kami. Ya, jadi setelah general check-up, ya kami tidak dalam rencana, Tuhan memberitahukan kami bahwa ada suatu mujizat atau suatu sakit di dalam tubuh Ace. Ini adalah kami katakan, ini suatu mujizat juga. Ya, karena kita tidak merencana apa-apa, ya kita tahu bahwa sakit itu kita tidak tahu sama sekali, tidak ada gejala, tetapi Tuhan memberitahukan kita dengan melalui general check-up itu. Saya katakan ini juga suatu mujizat, ya.
Jadi ini adalah please dan komentar dulu ya. Ya. Ya, jadi inilah mujizat, kami merasakan bahwa mujizat pertama bahwa walaupun kita tidak merasakan sakit penyakit, kita dikasih tahu ini tuntunan pimpinan Tuhan, ya. Jadi setelah kita melihat bahwa itu perlu diperiksa lebih lanjut lagi, ya, dari benjolan itu baru hasil dari USG, ya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut kami pergi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di daerah Alam Sutra, ya. Dokter menyarankan kami supaya diadakan CT scan, ya. Tadinya kan baru USG, sekarang disuruh CT scan, ya. Jadi kita lakukan CT scan pada saat dokter mengatakan, setelah dokter mengadakan pemeriksaan, dianjurkan untuk CT scan, maka kami melakukan CT scan di rumah sakit tersebut. Dan memang terkonfirmasi bahwa itu ada benjolan. Ya, pada saat itu saya ketemu dokter, dok, kami telah berdoa, dok. Masih banyak saudara-saudara kami berdoa, dok. Ya, coba cek beneran, dok. Apakah sudah hilang tuh benjolannya? Tetapi pada saat CT scan ternyata masih ada benjolan itu. Jadi menurut dokter dari hasil CT scan itu ya terkonfirmasi dan cukup besar, ya. Dokter menyarankan untuk diangkat atau dioperasi, ya. Limpa itu bagian dari tubuh, limpa itu tidak bisa diangkat, itu sebagian atau separohnya, ya. Jadi limpa itu harus diangkat seluruhnya, ya. Limpa itu adalah bagian di mana berfungsi untuk menyaring darah-darah putih, untuk menyaring darah putih, kemudian fungsinya itu untuk imun tubuh, ya. Jadi kalau limpa itu diangkat, berarti imun tubuh di dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita itu akan berkurang. Tetapi dokter mengatakan kalau limpa diangkat, ya memang imunnya bisa berkurang, tetapi ya kita bagian tubuh yang lain itu akan berfungsi untuk menjaga imun tubuh kita, ya. Jadi kita setuju untuk diadakan angkat, kemudian kita janji dengan dokter untuk diadakan operasi pengangkatan itu limpa, ya. Tepatnya dokter dengan kita janji dengan dokter itu ada tanggal 2 November untuk diangkat limpa itu, ya. Jadi setelah terkonfirmasi kita mau dengan dokter sepakat bahwa kita diadakan operasi. Kemudian ada satu ayat, ya, membuat kita percaya atau kuat, ya. Saya ingin bacakan di Roma 15 ayat 13, dikatakan demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini memberikan kita kekuatan, memberi kita kemampuan dan harapan buat kita, ya. Jadi karena limpa itu adalah organ tubuh yang penting di dalam dalam tubuh kita, dan pada saat kalau kita adakan operasi itu pengangkatan itu adalah operasi besar, bukan operasi sedang atau operasi kecil. Itu bagian perutnya seharus diangkat lebih kurang berapa senti itu, sampai 30 senti ada dipotong perutnya itu, ya. Jadi itu adalah hal yang sangat besar kami hadapi. Pada seminggu, ya, pada saat kami janji sampai saat operasi itu lebih kurang 1 minggu, yaitu bikin kami susah gitu loh. Kami ya sedih, kami susah, kami bergumul, ya. Jadi tapi kita percaya dengan firman ini, ya. Roh Kudus akan memberikan kita berlimpah-limpah pengharapan kita. Jadi kita terus berharap kepada Tuhan, ya. Walaupun kita takut, ya, tetapi Tuhan memberi kita kemampuan, kekuatan
untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Kemudian di Yakobus ayat 5:16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian di Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Dengan ayat ini kami menghubungi teman-teman kami untuk minta bantuan doa, ya, untuk support doa buat kami, biar operasinya dapat berjalan dengan baik, beroperasi dapat berjalan dengan lancar, ya. Kami percaya mereka berdoa buat kami dan kami percaya juga operasi akan berhasil dengan baik. Ya, jadi kita serahkan waktu itu tanggal 1 November sehari sebelum operasi Ibu Ace masuk ke rumah sakit, ya, karena memang 1 hari harus diadakan pemeriksaan tubuhnya sebelum diadakan operasi, ya. Jadi tanggal 1 November itu Ibu Ace masuk ke rumah sakit, ya. Jadi pada malam hari itu sebelum hari H untuk dioperasi, ada seorang dokter yang datang mengunjungi kami, di mana dokter menceritakan hal-hal yang membuat kami jadi takut, ya, membuat kami jadi gelisah, ya, karena dokter itu menceritakan hal-hal yang terjelek, ya, pada saat operasi, yang terjelek pada saat setelah operasi. Bukan dokter itu menghibur kami, tetapi dia memberi kata-kata membuat kami jadi nggak tenang, ya. Mungkin Ibu Ace akan memberi kesaksiannya bagaimana dia setelah mendengar dokter itu membicarakan hal itu kepada kami. Silakan Ibu Ace, silakan. Selamat malam semuanya. Ya, pada malam itu ya, waktu sebelum operasi kan kita masuk ke rumah sakit dulu, persiapan semua. Udah itu kan kita dicek ulang semua. Tapi pada malam itu ada dokter jaga yang datang gitu. Biasa sih ada beberapa dokter, tapi dokter satu itu datang. Dia bilang, udah tahu belum prosedurnya mau operasi? Saya jawab ya kira-kira lebih kurang ngerti lah, udah dijelasin sama dokter. Ini saya ulangin lagi katanya. Tapi dia ulangnya itu kelihatannya nggak benar begitu. Membikin aku takut sekali. Katanya, kita semuanya udah persiapan katanya ya. Ini limpa ini mau diangkat katanya. Kita udah persiapan darah 3 kantong katanya. Nanti katanya waktu operasi kamu harus masuk kamar ICU 2-4 hari atau itu 2 atau 4 hari, tapi nggak tahu itu selanjutnya katanya. Itu kan menakutkan kita ya kan. Tapi kok dokter nggak ngomong begitu, gitu saya ngomong begitu. Ini kita semuanya udah persiapannya, udah semuanya udah dipersiapin katanya. Tapi katanya kita nggak tahu katanya selanjutnya gimana. Sepertilah kita naik pesawat itu katanya. Kita udah persiapin semua. Kita naik pesawat, tapi kita kan nggak tahu tiba-tiba di atas tuh apa yang terjadi katanya. Loh kok ngomongnya begitu? Saya ngomong gitu kan. Apa hubungan saya operasi sama pesawat, saya bilang gitu kan. Saya jadi takut kan, saya jadi takut diomongin begitu, jadi takut nggak tenang gitu. Saya bilang suami saya, kamu bilang dokter itu jangan datang lagi periksa saya jadi takut. Ngomongnya nggak benar, menakut-nakutin, saya bilang. Udah itu udah kan. Besoknya itu, sesudah itu, aku kesaksian gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti saya itu ya. Habis itu dia tuh dokter yang mau operasi saya itu datang. Saya udah takut kan, udah takut gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain saking takutnya. Kata dokter, nggak usah takut yang dokter itu, yang dokter mau operasi saya. Nggak apa-apa katanya, paling kamu dioperasi dipasangin selang gede di mulut kamu buat membantuin
paru-paru kamu, nanti kamu bangun, nanti kamu jangan heran katanya. Ya, saya bilang jangan takut ya dok, enggak apa-apa. Di situ saya mulai tenang kan. Habis itu kan udah besoknya tuh jam 3 saya didorong, udah sampai situ belum? Oke, saya ngomong sebentar ya. Jadi setelah Ki Aceh mendengar itu ya gelisah, kemudian dokter yang operasi yang menangani operasinya itu, dokter bedahnya itu ya memberi penghiburan kekuatan Bu Aceh. Jadi pada tanggal 2 November sore itu Ibu Aceh didorong ke ruang operasi ya. Dan suatu hal yang mujizat ya yang terjadi ya pada saat itu bagaimana Ki Aceh merasa bahwa dia nggak ada takut, nggak ada gelisah sama sekali ya. Ya jadi ya Ibu Aceh nanti akan cerita ya, silakan. Waktu itu saya didorongin kan, waktu didorong itu saya masuk ruang operasi, saya berdoa Tuhan saya takut kan gitu. Tapi ada mujizat terjadi di situ ya, kasih saya kekuatan. Saya dimasukin di ruang operasi, tapi kan saya belum dibios segala kan, ketemu dokter biosnya kan. Saya di situ tiba-tiba ada sukacita, ada damai sejahtera, ada gimana, enggak ada takut, damai sekali gitu, ada sukacita gitu. Itu pas dokter biosnya itu juga orang Kristen. Doa ya Bu katanya, takut enggak saya enggak takut, saya sukacita. Tadinya saya takut, saya bilang tahu tiba-tiba saya kok bisa enggak takut gitu, saya sukacita, saya damai. Udah itu udah didorong di tempat operasinya, masuk lagi kan di tempat ruang operasi. Saya bilang udah mau dioperasi dok, ya tapi dok sudah itu saya naik sendiri ini dok, saya bilang gitu. Ya biasa kan bantuin ya, saya naik sendiri di kamar operasinya. Kok biasa saya operasi nggak begini kok, ini naik sendiri. Tapi kok saya nggak ada takutnya, saya bilang gini, dok saya mau buang air kecil dulu ya. Boleh katanya. Oh tapi nggak usah lah kata dokternya, kan nanti kita kan di kateter. Oh iya. Udah itu saya dioperasi di biosin selanjutnya. Oke. Itu adalah mujizat yang kedua yang kita alami ya, bahwa damai sejahtera sukacita Aceh itu ada ketenangan. Kita percaya bahwa ini adalah berkat doa-doa dari saudara-saudara kita ya. Kemudian ya setelah selesai operasinya pada sore hari itu menjelang malam ya. Jadi dia akan dibawa ke ruangan ICU ya. Dokter mengatakan bahwa operasinya berjalan baik dan lancar. Dia tunjukin lagi limpahnya itu, hasil operasinya itu kepada kita melihatnya. Kemudian ada benjolan seperti buah pimpong yang ada di limpahnya seperti itu. Ya. Kemudian dokter anestesi ketemu kita bahwa dia katakan bahwa ya tidak Ibu Aceh malam hari ini tidak perlu dibangunin karena sore menjelang malam ya operasinya. Kalau kita kan takut itu. Kalau misalnya dia habis operasi dia nggak bangun-bangun gimana gitu. Nggak bangun seterusnya. Tetapi ya dokter anestesi mengatakan ya nggak apa-apa. Biar kita biar Ibu Aceh itu istirahat malam ini. Jadi nggak perlu dibangunin. Setelah hasil operasi itu. Jadi besok paginya baru dibangunkan. Ya, kita waktu operasinya dokter bilang berhasil, nggak ada pendarahan. Jadi kit saya nggak ditambahin darah. Itu mujizat sekali. Padahal kan dokter udah siapin darahnya 3 kantong. Itu kan dalam katanya sampai 4 lapis baru ketemu limpahnya itu. Jadi disiapin semua darahnya dulu. Tapi mujizat terjadi lagi, aku tidak ada pendarahan. Dokter bilang itu lancar sekali operasinya. Jadi itu mujizat lagi terjadi. Ya, jadi kita tahu bahwa itu adalah mujizat yang ketiga kalau saya tulis di sini ya. Kenapa saya katakan mujizat yang ketiga? Karena dokter sudah mempersiapkan kantong darah 3 kantong. Dia mengatakan bahwa ya dia harus dirawat di ICU atau 3 sampai 4 hari. Tetapi dalam 1 hari
dia sudah membaik dan sudah dibawa ke ruangan rawat biasa. Dan darah yang disediakan itu tidak terpakai sama sekali. Jadi ini saya katakan ini suatu mujizat juga. Karena dokter sudah menyediakan, tetapi apapun yang kita tidak terpakai. Kemudian ada hal mujizat yang keempat ya, seperti saya bacakan di kitab Rasul 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya. Ternyata setelah operasi dan dirawat hari kedua atau hari ketiga. Ya. Hari ketiga sejak dioperasi, Ibu Aca mimpi sesuai dengan firman Tuhan ini, ya. Bagaimana Tuhan Yesus ya, nggak usah jelas. Ya, bagaimana Tuhan hidup di dalam Ibu Aca seperti itu. Ya, silakan. Ya, aku hari pertama, kedua, aku tidur hari ketiga ya. Hari ketiga saya mimpi gitu, mimpi Tuhan Yesus itu datang ke tempat saya. Saya mimpi malam itu, saya lihat ya itu apaan gitu kan, pertamanya nggak jelas gitu. Kok semakin dekat itu ternyata Tuhan Yesus gitu, di awan-awan datang. Dia lipat tangannya, dia berdoa buat saya kan. Saya gini, aduh Tuhan Yesus ganteng benar gitu kan, besar, ganteng gitu. Dia berdoa, dia lipat tangannya dia. Aku liatin, aku gini dalam mimpi saya bilang gini, aduh kesiannya sama suami saya nggak pernah lihat Tuhan Yesus gitu. Saya cari dia tapinya dalam mimpi itu, cari dia, tapi nggak ketemu gitu, suami saya. Udah itu Tuhan datang, dia berdoa buat saya, dilipat tangannya, dia berdoa. Ganteng gede benar-benar. Nah, udah itu ya udah dia pergi kan, udah pergi saya bangun. Saya bangun tengah malam, udah itu ya bangun. Saya pikir gini, Tuhan, aku pasti udah sembuh karena Tuhan Yesus sudah datang menyembuhkan saya. Saya pikir gitu kan. Udah itu bangun lagi pagi-paginya itu saya coba, saya bisa nyanyi enggak? Saya bisa muji dia enggak gitu. Sakit enggak saya gitu. Saya coba memuji dia. Ternyata suara saya, napas saya bagus, masih seperti biasa. Saya rasanya, aduh puji Tuhan. Tuhan udah menyembuhkan saya. Itu mujizat. Saya terima kasih sekali sama Tuhan. Ya, jadi dalam mimpi itu bagaimana Ibu Aca bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berdoa buat dia, itu membangun iman. Ya, Ibu Aca dan membangun iman saya juga pada saat mendengar cerita itu bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan kita percaya dengan iman kita bahwa Ibu Aca pasti disembuhkan seperti itu. Kemudian itu adalah suatu mujizat yang kita dapati. Kalau saya catat di sini, ini adalah mujizat yang keempat yang sudah kita alami dalam proses sakitnya Aca. Ya, jadi seterusnya limpa yang diangkat itu tentunya diadakan pemeriksaan ke lab ya. Apakah di situ kenapa dia ada tumbuh atau ada benjolan seperti itu? Mau diperiksa apakah ada kanker ganas nggak di situ? Ya, jadi hasil lab itu apa? Limpanya itu bagian dari bahannya atau limpa itu dipotong sebagian dibawa ke lab, kemudian diadakan pemeriksaan. Ya, jadi tepatnya pada tanggal 10 November ya, hasil lab itu keluar. Ya, operasinya tadi tanggal 8 November, tanggal 2 November. Jadi kita bawa ke lab dan kemudian tanggal 10 November itu keluar dari laboratorium atau dengan pemeriksaan histopatologi, sistologi, ya, yang menyatakan menyimpulkan bahwa ini saya bacakan ini ya, ini istilah kedokteran, ya, lesi limfoproliferatif mencurigakan limforma maklina non-Hodgkin, ya. Itu kita konsultasi ke dokter, apa artinya itu dok? Ya, dokter mengatakan bahwa
hasil lab ini menyatakan bahwa ada kecurigaan kanker getah bening yang ganas. Jadi kita terdiam. Saya nggak bisa ngomong pada saat waktu itu dengan dokter. Saya nggak tahu perasaan Ibu Ace melihat saya seperti apa. Pada saat dokter mengatakan, ya ini kanker ganas, dia bilang. Ya, jadi kanker getah bening yang ganas ya. Jadi saya udah nggak bisa ngomong. Ya. Kemudian dokter mengatakan ya, untuk itu kita harus adakan ya, pemeriksaan lebih lanjut. Ya, jadi untuk mendengar pernyataan dokter itu kita jadi bergumul lagi, kita takut lagi, kita gelisah lagi, ya. Tapi dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus, kita penuh dengan pengharapan sesuai dengan firman tadi, serahkan semuanya kepada Tuhan yang memberi kita kemampuan dan kekuatan. Kemudian mungkin Ibu Ace lagi cerita bagaimana setelah mendengar itu. Waktu habis mendengar itu ya kaget juga sih. Tapi saya lihat suami saya lebih respon mukanya lebih gimana ya, lebih bingung lagi. Saya pikir gini, Tuhan udah datang menyembuhkan saya. Biar saya mau di kemo mau apapun, pasti Tuhan kasih saya kekuatan. Soal Tuhan Yesus sudah datang menyembuhkan saya. Saya nggak terlalu khawatir, tapi suami saya khawatir, anak saya khawatir. Saya bilang gini, nggak usah terlalu dikhawatirin. Saya nggak apa-apa kok. Saya sehat, gue bilang. Saya nggak merasa apa-apa gitu. Udah itu saya bilang suami tenang aja, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Padahal saya sebenarnya adalah khawatirnya. Namanya manusia ya kan. Ya udahlah, udah begitu. Udah. Kemudian dokter menganjurkan supaya diadakan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dengan pemeriksaan pulasan IHK. IHK itu adalah imunohistokimia, ya, imunohistokimia. Untuk memeriksa lebih lanjut bagaimana sebenarnya jenis kanker seperti apa, bagaimana keganasannya, bagaimana stadiumnya seperti itu, ya. Jadi pemeriksaan itu dilakukannya bukan di rumah sakit tersebut. Dia harus kirim ke Departemen Patologi Anatomik Universitas Indonesia. Ya, jadi dikirimlah bahannya yaitu limpa yang ada yang diangkat itu sebagian dan dikirim ke Departemen Patologi Anatomik Universitas Indonesia. Ya, jadi pada tanggal 14 Desember hasil sementara dari pulasan IHK itu keluar menyimpulkan seperti ini ya, bahwa kasus ini sulit dan jarang. Ya, kasusnya sulit dan jarang ya. Dan kemudian dipikirkan oleh dia, ini adalah bahasa kedokteran juga, saya catat di sini, T-cell prolymphocytic leukemia. Kemudian hepatosplenic T-cell lymphoma, peripheral T-cell lymphoma NOS dengan keterlibatan limpa. Atau kata lain ada kemungkinan kanker leukemia, ada kanker getah bening. Lalu gimana? Kita nggak ngerti sama sekali, tetapi dia ini kasusnya jarang dan sulit. Dia nggak memberi kita kepastian bagaimana sebenarnya itu benar-benarnya kankernya kanker apa seperti itu, stadium berapa nggak ngerti dia juga, ya. Jadi pada saat itu yang makan waktunya sudah berapa lama itu? Sudah 1 bulan lebih, ya. Sejak dioperasi tidak ada jelasnya hasil dari pemeriksaannya itu kankernya seperti apa. Jadi kita bikin kebingungan dan juga banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang bertanya kepada kita, oh gimana ya hasilnya, dan gimana saudara-saudara kita juga banyak bertanya hasilnya seperti apa ya, dan kita nggak bisa jawab juga karena hasil dari laboratorium aja itu bikin kita bingung, tidak ada hasil yang pasti seperti itu.
Oke, kemudian itu tadi itu hasil itu adalah tanggal 14 Desember ya, hasil sementara. Kemudian hasil yang finalnya itu tanggal 16 Januari ya. Jadi hasil 16 Januari itu ya menyatakan kasus ini sulit dan jarang, dan gambar klinik, morfologik, dan pola pulasan IHK yang paling sesuai dengan suatu lesi limfoproliferatif T-cell yang sulit ditentukan sifat dan perangainya. Kesimpulan akhir ini juga bikin membingungkan. Ya, dokter juga bingung seperti ini. Kok pertama awalnya dikatakan ya kanker ganas, tetapi hasil dari IHK ini tidak memberikan kita suatu kepastian sebenarnya itu kankernya itu kanker apa, kemudian stadiumnya keganasan seperti apa, sifat dan perangainya itu seperti apa, sel-sel itu yang bikin kita bingung gitu loh. Jadi tidak memberi kita kepastian. Jadi kalau saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang bertanya kepada kita juga nggak bisa jawab waktu itu, ya. Jadi ya udah 2,5 bulan ya, 2,5 bulan dari sejak operasi kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Luar biasa. Dan banyak yang komentar, nggak ada sakit penyakitnya, itu darah Kristus ya udah menyembuhkan. Ya, saya kan ngomong sama suami saya, dia bingung, dia kan lebih bingung lagi jadi pertama. Saya bilang gini, udah nggak usah bingung. Saya bilang, memang saya dikasih Tuhan itu imannya kuat karena saya udah Tuhan Yesus datang, saya ketemu Tuhan Yesus itu memberi saya kekuatan luar biasa. Dari situ saya yakin apapun yang terjadi, mau apapun dikatain dokter, sifatnya atau apapun nggak bisa ketemu. Saya bilang suami saya udah nggak usah ditangkapin terlalu jauh. Karena apa? Saya bilang dia nggak bisa mereksain saya lagi karena saya udah punya darah Tuhan Yesus. Jadi dia nggak bisa deteksi saya. Saya bilang saya udah sembuh. Jadinya saya bilang suami saya tenang aja. Udah itu saya bilang udah nggak usah pikir lagi. Saya percaya Tuhan udah menyembuhkan saya gitu. Pertamanya saya juga takut waktu itu ya, waktu dikatain kanker ganas itu saya sampai takut gini. Ya, karena saudara kita terjadinya sama kayak saya. 3 bulan dia meninggal kan, limpanya juga kayak saya tumbuh. Saya bilang Tuhan saya takut kan, saya belum tahu gimana surga itu gitu kan. Udah itu Tuhan juga menjawab saya, kamu nggak usah khawatir. Kalau kamu udah sampai waktunya, kamu tidak akan takut lagi katanya. Di situ kasih saya kekuatan lagi. Oh, berarti kalau saya udah waktunya, Tuhan tidak kasih saya takut lagi. Jadi saya nggak takut. Semuanya saya serahkan kehidupan saya, sakit penyakit saya kepada Tuhan. Saya bilang suami saya, tenang aja, nggak masalah. Saya bilang, nggak masalah. Saya bilang, kalau Tuhan mau ambil saya pun nggak masalah. Tuhan mau kasih saya panjang umur pun tidak masalah. Saya bilang, kalau Tuhan mau kasih saya panjang umur, mungkin Tuhan masih mau pakai saya. Udah itu, udah. Saya bilang suami saya nggak usah khawatir. Ya, ternyata Tuhan pakai ya sampai malam hari ini sehingga Ibu Aja bisa memberi kesaksian. Ya, tepuk tangan dong. Oke, jadi setelah hasilnya membingungkan, yang tidak tahu hasilnya seperti apa, jadi dokter menyarankan supaya kita diadakan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dengan pemeriksaan PET scan ya. PET scan itu tidak ada di rumah, hanya ada 2 di rumah sakit yang ada di Indonesia, ya. Jadi salah satunya itu di Rumah Sakit Khusus Kanker di daerah Semanggi, ya. Jadi dokter menyarankan untuk dilakukan PET scan. PET scan itu scanning dengan nuklir gitu loh. Aku nggak tahu seperti apa nuklirnya seperti apa. Dia bilang di situ akan diadakan pemeriksaan apakah organ tubuh CAJ itu ada sel-sel kankernya enggak.
gitu. Kalau ada sel-sel kanker dengan pemeriksaan PET scan itu akan terdeteksi, ya. Jadi oke lah. Jadi kita adakan pemeriksaan PET scan di rumah sakit di daerah khusus kanker, yaitu di daerah Semanggi di situ, ya. Puji Tuhan, hasilnya sangat baik, ya. Jadi sebelum itu saya membacakan satu firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Kita pegang firman ini, ya. Jadi segala sesuatu mendatangkan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kita percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Setelah kita hasil dari PET scan itu, ternyata ya tidak tampak kecurigaan apapun proses maklinasi pada organ tubuh Ace. Ya. Jadi bebas dari kanker. jadi dalam sel-sel tubuh Ibu Ace di organ tubuhnya itu tidak terdeteksi sama sekali ada kanker ganas. Ya, itulah membuat kita sukacita sekali gitu loh. Makanya kita katakan ini adalah segala sesuatunya indah pada waktunya. Kita percaya segala sesuatu itu indah pada waktunya. Apapun yang dialami dari kesulitan-kesulitan, masalah ketakutan dan kegelisahan dari awal sejak ditemukan ada benjolan 3 bulan yang lalu, ya, tetapi akhirnya segala sesuatu mendatangkan kebaikan, ya, bagi kita, ya. Jadi puji Tuhan, tidak tampak kecurigaan ada maklinasi. Jadi tidak ada sel-sel kanker terdeteksi, sel-sel kanker ganas terdeteksi dalam organ tubuh si Ace, ya. Jadi itu membuat kita sukacita. Dan itu tadi adalah mujizat yang kelima kita katakan, saya tulis ini adalah mujizat yang kelima kita dapati setelah 3 bulan terakhir itu proses dari mulai ditemukan tanda-tanda bahwa ada kanker di dalam tubuh Ibu Ace, ya. Jadi itu segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita sudah berjuang, berperang melawan sakit penyakit, kita juga berperang melawan pikiran kita, ya. Karena pikiran kita itu kadang-kadang membuat kita menjadi masalah. Jadi kita harus berpikir terus positif, kita berpikir atas bahwa firman Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Kita tahu ya dari November sampai Januari, ya, kita lewati perayaan Natal. Kita lewati juga Imlek, ya. Hari-hari yang harusnya kita sukacita ini membuat kita sulit, ya. Membuat kita nggak tenang untuk menghadapi masa Natalan, masa Imlek, ya. Tetapi puji Tuhan, ya, Tuhan memberi kita damai sejahtera, ketenangan, ya. Jadi memberi kita kekuatan, damai dan sejahtera, ya. Kemudian ada satu hal lagi, ya. Ini terakhir saya sampaikan bahwa Allah itu baik di dalam kehidupan kita. Dia menyediakan segala kebutuhan apa yang kita perlukan, ya. Kita tahu biaya yang kita keluarkan itu tidak kecil dan sangat besar, ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mencukupi segala sesuatunya. Dari biaya sebelum kita adakan operasi, biaya perawatan setelah operasi, dan biaya operasinya itu semuanya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dan kita tidak bayar 1 sen pun. Nilainya cukup besar. Saya tidak mau sebutin di sini, tapi sangat besar, ya. Kalau kita, ya, mau beli mobil Kijang mungkin dapat 2 mobil Kijang. Berapa nilainya, ya. Jadi kita juga ada satu hal lagi, yaitu kita dikasih asuransi kita kelas 1. Ya, kita dikasih suatu privilege juga, ya. Tadinya harusnya kita dimasukkan di kamar kelas 1, tetapi kita dikasih privilege, kita di-upgrade, kita dikasih kamar VIP. Itu hal yang luar biasa, dan inilah mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan kami, ya. Saya pikir
sampai di sini dulu ya. Kesaksian kita, firman Tuhan, semoga firman Tuhan yang kita bagikan ini ada di dalam kehidupan setiap kita yang mendengar malam hari, dan kita percaya sepenuhnya akan firman Tuhan, sehingga dengan firman Tuhan itu kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi segala persoalan kehidupan kita ini. Terakhir saya akan bacakan ayat firman Tuhan di Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan oleh Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, jadi Allah akan meneguhkan kesaksian-kesaksian kita ini dan oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, ya, karena Roh Kudus ya akan memberi kita kekuatan dan kekuasaan, ya. Jadi biar apa malam hari ini, apa yang kami dengar, apa yang kita dengar akan firman Tuhan, apa yang kita saksikan ini menjadi berkat, kekuatan bagi saudara-saudara semua yang mendengarnya. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah kesaksian kita. Semoga memberkati kita. Silakan saya serahkan kepada host. Wow, puji nama Tuhan, luar biasa ya, beri kemuliaan buat Tuhan bahwa ini ya mujizat besar terjadi dalam hidup Bapak dan Ibu ya. Oh, luar biasa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kesaksian oleh hambanya dan juga Ibu Pin. Kasih Tuhan, kita mau foto keluarga dulu sebelum nanti kita ada tanya jawab ya. Ayo dibuka kameranya biar kita masuk TV. Boleh Sister Alice untuk foto kita. Oke, siap. Yang cantik ya. Teman-teman yang bisa buka kamera, boleh tolong dibuka kameranya. Kita foto bersama dulu ya. Oke, dalam hitungan 3, senyumannya yang manis. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, kasih Tuhan. Terima kasih yang sudah open cam, sudah foto keluarga. Kasih Tuhan, kita ada sesi tanya jawab. Boleh bertanya kepada Bapak atau pada Ibu Pin yang menyaksikan kebaikan Tuhan tadi. Jangan ragu-ragu ya. Kita ada kesempatan untuk tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Oke. Selamat malam, Shalom, Pendeta Tungping. Saya juga penderita kanker. Pertama saya payudara, kedua tulang, yang ketiga otak. Cuman untuk otak ini saya kan memang baru saja bulan Februari sudah selesai radiasi. Cuman kaki saya juga percaya sama Tuhan ya. Saya selalu berdoa, apalagi saya juga ikut Sacred Prayer ini sangat mendukung saya. Tuhan pasti menyembuhkan saya. Cuman saat ini saya masih ada sakit sedikit di tangan saya dan kaki saya. Jadi belum sempurna sekali. Padahal saya juga merindukan itu kesembuhan. Gitu. Sarannya apa, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Inti. Bu Inti ini salah satu orang yang rajin juga beliau ini mengikuti Secret Prayer doa malam tiap malam dan pasti akan mendapat mujizat. Dan pasti ada kiat-kiat apa hambanya untuk Ibu Inti ini? Boleh dibantu dijawab ya. Nah, oke. Sesuai dengan apa yang kami alami. Dengar suara saya ya? Ya, bagus. Oke. Ya, sesuai dengan apa yang kita alami, ya, tentunya kita hanya satu-satunya bisa berserah kepada Tuhan dan percaya akan firman-Nya. Dan kita lakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Itulah satu-satu cara. Karena kita juga tidak tahu bagaimana caranya. Karena di firman Tuhan juga seperti saya katakan tadi, mujizat itu terjadi karena
iman percaya kita kepada Dia, ya. Seperti ya tadi saya contohnya bahwa orang-orang satu kampung dengan dia itu tidak percaya sehingga Tuhan Yesus tidak bisa melakukan banyak mujizat di kampung halamannya karena mereka tidak percaya. Jadi kalau kita melihat firman itu, mendengar cerita itu bahwa satu-satunya mujizat itu bisa terjadi, kita harus dengan iman percaya kita kepada Dia. Iman percaya kita kepada Dia yaitu kita percaya akan firman-Nya, ya, firman-Nya. Jadi kalau kita percaya akan firman-Nya itu, kita lakukan sesuai firman itu di dalam hidup kita. Itu satu-satu dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, makanya kita dengan kekuatan kemampuan kita nggak bisa, tetapi dengan anugerah Tuhan, ya, kebaikan Tuhan. Itu kalau saya ya Bu ya ngalamin ya sejak saya dikatain kanker itu difonisin ya. Saya selalu kalau bangun tidur sepanjang hari mau tidur, saya selalu memuji Tuhan, kebaikan Tuhan. Lagu kebaikanmu Tuhan itu bagus sekali. Coba nyanyi gitu bangun tidur, udah saya sebelum ada kegiatan saya selalu memuji Tuhan. Saya selalu memuji Tuhan, kebaikan Tuhan itu. Ini coba dengar ya videonya sedikit ya. Karena pada saat Ibu Aja sakit, dia nyanyi lagu ini. Ya pagi, siang, sore dia nyanyi ya di YouTube-nya ini ya. Coba kita dengar lagunya. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbangun, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Jadi inilah lagu yang jadi lagu favorit Ibu Aja. Sejak dia sakit. Lagu kekuatan saya di situ. Jadi kalau saya dengar lagu itu, saya rasanya ada kekuatan gitu. Saya hidup hanya buat Tuhan gitu. Itulah masalahnya. Saya bukan hidup buat siapa-siapa. Ada di situ ada kekuatan buat saya, Bu. Ya. Silakan. Udah, Ya. Bu. Terima kasih Pak Pendeta dan Ibu. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ibu Inti sendiri juga di Secret Prayer itu juga ada yang memberikan lagu juga, Ibu ya. Iya. Ya, pasti didengar ya. Ibu Inti juga mendapat lagu-lagu langsung saat malam itu ya, Ibu ya. Di doa malam itu banyak terjadi mujizat-mujizat di doa malam itu. Jadi Ibu Inti juga mendapatkan lagu dan itu sebuah mujizat juga dari Ibu Pin juga karena sebuah lagu juga mendapatkan kekuatan. Tapi Tuhan juga tidak ingin kita hanya copy paste ya dalam arti karena sang mengimani lagu ini juga saya pasti sembuh. Enggak juga, ada yang terjadi juga, tapi kita harus benar-benar dengan iman yang besar dan iman yang kuat yang benar-benar yes Tuhan, aku nggak mau sakit, aku nggak mau operasi. Dan kalau kita benar-benar wah dahsyat, pasti seperti Ibu Pin tadi ya, luar biasa. Ya, terima kasih. Oke, semangat Bu Inti, terima kasih sendiri ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, boleh ya saya tanya, boleh ya? Ibu. Silakan, Michelle. Okay. Saya mau bertanya, Ibu. Saya juga kemarin seperti itu, mendapatkan vonis dokter bahwa saya itu harus dioperasi karena ada infeksi di indung telur gitu, dan saya itu kan mau ngambil bagian pelayanan gitu. Jadi waduh, langsung saya lumayan stres dan Tuhan saya nggak mau gitu, dan karena saya bakalan lumpuh total dalam berapa minggu atau 1 bulan untuk nggak bisa aktivitas itu ya. Jadi kayak benar-benar sangat down gitu. Jadi Tuhan itu benar-benar luar biasa baik banget. Jadi aku pengen tanya Ibu gitu, selain mendengarkan pujian dan penyanyian, mungkin ada apa ya kayak doa puasa atau karena memang dari keluarganya dikerahkan untuk mendoakan atau seperti apa seperti itu. Mungkin kiat-kiatnya seperti itu ya. Apa aja gitu, mungkin selain mendengarkan lagu, dekat dengan Tuhan, itu mungkin juga ada kesatuan hati dari mungkin suami istri, ada seperti itu, mungkin apa Ibu?
Saya ya, kalau saya banyakkan dengar firman Tuhan. Pagi-pagi saya udah dengar firman Tuhan. Ya. Malam hari saya dengar firman Tuhan. Di situ juga teman-teman seiman kita memberi dukungan doa, memberi kekuatan. Di situ rasanya kita ada kekuatan, ada rasanya ada power yang benar-benar memberi kita kekuatan gitu. Di situ itu doa-doa saudara seiman kita itu penting, itu memberi kita support, benar-benar mendukung kita benar. Di situ saya ada kekuatan yang luar biasa. Pada sampai saat ini saya kuat gitu, saya sukacita. Iya, setuju, luar biasa. Kita komunitas itu sangat penting ya Ibu ya, komunitas dan juga keluarga itu sangat penting. Saya karena mengalami sendiri, kita membangun doa malam dan setiap kita ada ibadah seperti ini kita ikutin dan sungguh-sungguh menerima apa yang disampaikan Tuhan lewat hamba-hambanya, itu kita terima. Dan wow, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Ada lagi kasih Tuhan, ini kesempatan ini loh, karena banyak banget di proses sakit ini belum selesai udah ini, pasti sebagai manusia kayak waduh stres banget dan apa sih Tuhan maunya, dan tapi Tuhan udah datang dengan Ibu dengan mimpinya tadi ya, luar biasa, itu sebuah kayak kekuatan. Wow, jadi aku pasti udah sembuh kok, nggak mau lagi dengan embel-embel pasti nanti di ini di itu biopsi atau apa, karena sudah percaya bahwa Tuhan itu udah datang udah menyembuhkan Ibu. Itu yang membuat kekuatan Ibu ya. Iya benar. Luar biasa. Ayo, kesempatan masih terbuka. Siapa lagi kasih Tuhan? Boleh dibuka atau lambaikan tangan. Bu Khayati lagi di mana nih? Lagi di jalan? Hati-hati Ibu ya. Gimana, ada yang mau bertanya? Oh, Ibu Talita. Boleh Sister Alice untuk buka mute-nya. Bu Talita mau bertanya. Saya sebenarnya tidak bertanya, tapi mau kasih ini aja tambahan ya. Saya tuh kenal Bu Aceh tuh sudah lumayan lama ya, 20-an tahun dengan Bu Aceh. Satu hal yang saya banyak yang saya belajar dari Bu Aceh. Pertama, dia orangnya sangat peduli sama orangnya. Dia orangnya sangat murah hati ya. Dia nggak tega melihat orang tuh orang susah gitu ya. Jadi dia jadi memang benar itu Bu Aceh itu masih sangat dibutuhkan, makanya Tuhan masih kasih kesembuhan. Itu aja sih yang saya katakan. Saya bersyukur kenal dengan keluarga Pak Tumpi nama Bu Aceh. Sebagai Bapak rohani bagi kami bersyukur banget. Orangnya humble banget, rendah hati. Anaknya juga diberkati, tapi sangat rendah hati gitu. Itu yang perlu banyak yang kita belajar dari mereka. Itu sih. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu untuk tambahannya, itu menjadi kekuatan bahwa kita itu setiap menabur pasti akan menuai gitu ya. Saya yakin dan percaya setiap kita melakukan kebaikan pasti Tuhan bela. Mungkin akan sakit atau apa, tapi dinyatakan dengan kebaikan-kebaikan Ibu. Wow, memang benar, saya yakin dan percaya itu dahsyat, tetap jadi berkat ya Ibu ya. Mungkin masih mau menambahin Ibu? Udah cukup. Cukup ya. Oke, kalau cukup, mungkin Ibu Susan mau menambahin atau? Oke, terima kasih untuk Otompeng sama Ci Aceh untuk pelayanan malam ini, sungguh sangat memberkati di komunitas Secret Prayer ya. Tentunya kita tahu, saya melihat ya Ci Aceh sama Kotumpeng adalah suami istri yang sehati sepakat. Di mana ada Kotumpeng, di situ ada Ci Aceh. Dan memang dikatakan oleh Bu Berta tadi ya, memang benar. Mereka ini adalah keluarga yang humble ya. Saya tahu adalah ketua dari Komsel Gilgal ya. Beliau ini memang betul-betul humble dan sangat perhatian pada jemaatnya juga. Saya berkenalan pertama kali waktu ada suami, almarhum suami. Dan sampai hari ini Tuhan mempertemukan kita begitu indah ya. Meskipun suami nggak ada, tapi saya tetap on fire bisa bergabung di komunitas Bapak juga. Tadi dikatakan oleh kekasih Tuhan, Bu Inti juga ya. Saya tahu rahasia dari Tuhan itu adalah satu. Ketika kita mau humble dan tadi Cak Aceh katakan apa? Jangan takut. Itu gampang-gampang susah ya. Bagi seorang perempuan
untuk mendengar kata operasi, ya toh, itu sungguh-sungguh menakutkan. Apalagi waktu saya dulu juga punya anak yang terakhir itu katakan, Bu, nggak bisa, ini Ibu harus sesar. Itu benar-benar menakutkan. Tapi ketika kita minta sama Tuhan, tadi dikatakan, suami istri sepakat selalu berdoa. Minta sama Tuhan apa? Damai sejahtera. Itu nggak gampang. Damai sejahtera itu nggak gampang. Ketika masuk dalam ruang operasi, aja sudah dapat 1 set kemenangan. Itu bisa apa? Hatinya itu sendiri bisa pulih. Apa? Damai sejahtera. Dan nggak merasa takut. Itu ada pertolongan Tuhan seperti itu. Terus saya melihat lagi kebaikan Tuhan. Nggak semuanya ya bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Kalau orang ketemu sama Tuhan Yesus itu berarti benar-benar orang yang dicintai. Karena kita minta sama Tuhan belum tentu bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Tetapi lewat sakit ini saya percaya, si Aca akan dibereskan oleh Tuhan tuntas segala penyakitnya. Jadi nggak ada lagi masalah. Karena Pak, tangan Tuhan. Amin. Jadi benar-benar semuanya itu Tuhan memberikan apa? Kalau dalam hari ini bisa bersaksi, ini karena kemurahan Tuhan. Kalau nggak gitu nggak ketemu sama saya, Bu. Nggak ketemu di komunitas Secret Prayer. Memang sangat setuju sekali. Yang dikatakan oleh Bu Aca itu tadi tuh, satu hal apa? Di komunitas kita ini diajari apa? Matius 6 ayat 6. Kita tidak mengandalkan hamba Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Tapi betul, masuk. Tutup pintu, rapat-rapat, masuk. Berdoa sama Tuhan. Ya, kita diajarkan juga untuk berseru kepada Tuhan. Berseru, kita berteriak sama Tuhan. Dan suami istri sehati, Tuhan itu akan bukakan semuanya. Memang Cik Aca sama Kotong Peng masih dibutuhkan. Sulit loh mencari sekarang ketua seperti yang humble seperti ini. Sulit. Satu hal. Ketika kita bisa memberikan yang terbaik, saya percaya. Itu karena anugerah yang Tuhan berikan. Jadi untuk Bu Inti juga, saya percaya bahwa kesembuhan itu akan Tuhan berikan ketika kita mendekat dan melekat sama Tuhan. Terus mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Dan kuncinya tadi dikatakan oleh Cik Aca, jangan takut, jangan takut. Umur semuanya di tangan Tuhan. Kita ini ibaratnya masih hidup ini apa sih yang kita cari? Antri, ya. Seperti suami saya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dalam keadaan sehat. Meskipun kena COVID sudah sembuh, tapi seperti itu. Jadi saya percaya semua itu skenario-nya Tuhan. Kembali lagi satu, ayo kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan kalau masih punya suami, ataupun di sini masih punya keluarga, ya mungkin nggak ada suami, tapi satu, sama anak-anak. Saya lihat keluarga Kotong Peng luar biasa. Anaknya juga mendukung. Dalam pelayanan, selalu humble, selalu perhatian. Ya, itu adalah kunci yang luar biasa, yang mana Tuhan akan memberikan langkah demi langkah merupakan mujizat. Dan saya tadi melihat mujizatnya itu dihitung sama Kotong Peng. Ini luar biasa loh ya. Ingat kita saudara, kita kalau punya mujizat catat itu. Ini tadi tak lihat 5 mujizatnya. Ya, jadi kalau misalnya Kotong Peng, misalnya terakhir ada masalah, saya percaya ingat lagi Kotong Peng. Kalau dulu ditolong Tuhan, hari ini sudah beres darah Yesus. Jadi percaya, memang sebagai manusia kadang masih up and down ya, kadang naik, kadang turun. Tapi kita bersama dengan Tuhan, disertai Tuhan, kita katakan Tuhan itu Tuhan yang besar. Hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang mengoperasi seperti Cik Aca hari ini. Sudah nggak peduli lagi Cik Aca. Cuma satu tadi dikatakan, sudah wis terserah. Hari ini bisa masuk ya, bisa ikut sama-sama dengan komunitas Secret Prayer. Sungguh suatu mujizat yang luar biasa. Saya nggak pernah terpikir ini Pak, sungguhan. Ternyata Tuhan bawa rencana seperti ini dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Semula hanya untuk periksa aja, jadi nggak ada spesial sakit, jalan-jalan periksa. Ya, ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kotong Peng dan Cik Aca, juga untuk kekasih Tuhan yang lainnya. Ingat tadi katakan oleh hambanya, satu, tetap percaya. Oke, silakan Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Susan. Nah, itu tadi benar apa yang dikatakan beliau ya. Dan boleh Ibu Aca atau Bapak nanti habis ini kayak untuk mendoakan ya. Siapa yang meminta didoakan gitu boleh ya? Boleh ya? Karena kita pengen menerima juga impartasi kesembuhan seperti Bapak dan Ibu ini. Boleh. Lebih menjadi berkat hati. Oke.
Oke, terima kasih. Oke, kasih Tuhan, kita akan ada pengumuman. Boleh Sister Alice untuk tampilkan flyer. Untuk minggu depan kita akan juga dilayani oleh hambatan yang juga sangat luar biasa oleh Bapak Pendeta Johan Lumoindong dan juga Ibu Sri Lumoindong. Dengan judulnya, temanya Test of Life. Wow, apa itu? Kita penasaran ya pastinya ya. Wow, makanya jangan sampai ketinggalan untuk minggu depan, Selasa depan pastinya di Miracle on Tuesday. Pasti ada mujizat-mujizat apalagi yang dari Tuhan untuk kehidupan kita semua dan juga untuk yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Dan kita akan pasti mendapat berkat dan rema dari apa yang beliau sampaikan. Saya mengundang siapa yang rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita ada benar-benar bukan cuman di online, kasih Tuhan. Mulai besok, beli kemuliaan buat Tuhan ya. Saya senang sekali karena kita akan ada onset itu untuk pujian dan penyembahan full dan juga ada sharing firman, kesaksian juga teman lebih banyak karena di Secret Prayer ini lebih untuk pujian, untuk worship kita benar-benar pengen lagi untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Jadi ada doa juga untuk bangsa, untuk orang sekitar di rumah doa Yasmin dengan tema Miracle Room di Secret Prayer-nya rumah doa Yasmin besok jam 11:30 nih, flyernya digeser ya, luar biasa. Besok yang mau ketemu tatap muka dengan kita, bertemu sapa, saling mendoakan, boleh ya. Ini di Hotel Yasmin di sini di Karawaci, yang mau boleh japri Bu Susan atau nanti lihat di flyernya itu di linknya ada Google Map-nya. Nah, besok kita akan bertemu di situ. Wow, luar biasa ya. Senang banget karena di saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan, saat benar-benar onset tuh lebih luar biasa lagi. Wah, pasti yang jauh-jauh tuh pengen ya, saya tahu. Dan besok jangan lupa datang ya, yang bisa datang, kita akan bersama-sama. Setiap malam juga ada doa malam. Jam 12 sampai jam 1. Jam 12 sampai jam 1 itu juga pujian dan penyembahan, ada juga kesaksian dan juga sharing firman. Ini ada Bu Hayati men-sharingkan ayat-ayat emas luar biasa. Boleh ya, kita dikasihkan linknya. Pasti nanti malam jangan lupa. Itu kebanyakan Bapak Ibu ya, kasih Tuhan itu tiap malam kita banyakan on cam. Tapi yang nggak mau on cam juga apa-apa, tetap sama mendapat. Nah, ini Bu Lisa juga benar luar biasa. Nanti malam Ibu ya, kita bertemu kembali ya. Wah, senang banget. Kita di sini sudah merasa kayak seperti keluarga, kasih Tuhan, karena benar-benar tiap malam kita bercanda, bercerita, menyaksikan kebaikan Tuhan itu sangat sungguh indah banget ya, luar biasa, dan banyak banget mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita itu, wah luar biasa gitu, dapat rema tiap harinya berbeda-beda, dan itu lewat tulisan dipimpin oleh Tuhan. Wah luar biasa, semangat Ibu Lisa ya. Wah, ya, dulu sebelumnya saya itu tiap malam itu kan pasca stroke itu kan badan sakit semua, tidak bisa tidur, dan saya selalu tidak tahu untuk apa, saya selalu berdoa sendiri. Saya selalu habiskan waktu dengan Tuhan, dan saya tiba-tiba gimana Ibu? Teringat ada ibadah di tengah malam yang sangat membantu sekali. Di saat saya kesakitan, sakit, saya masuk Zoom. Ternyata di situ saya semakin dikuatkan. Saya bertemu dengan teman-teman yang memberi support saya yang luar biasa. Saya bahagia. Yang tadinya saya tidak pernah bisa tidur malam, setelah Zoom saya bertemu dengan mereka, dengan kita dengan saudara-saudara kita di Secret Prayer. Ya, ini mungkin agak diberitahu Michelle karena nggak bisa lancar bicara karena masih stroke. Oh jadi iya, ngomongnya jadi ya, mungkin ini awalnya luar biasa bisa lancar. Sudah sering banget dan aktif dan banyak banget mujizat-mujizat terjadi ya Bu ya. Banyak mengalami kemajuan yang tadinya kemajuannya pesat.
hati saya juga saya merasa nyaman. Saya seperti punya keluarga. Yes, ya. Saya yang tadinya sendiri, terpuruk, saya seperti punya keluarga di sini. Ya, Tuhan Yesus baik. Tetap semangat Ibu ya. Nanti malam ya kita jumpa lagi ya. Nanti malam Yes. yang cantik lagi seperti Bu Inti nih juga luar biasa. Yang tadinya kita menganggap itu cowok siapa ya itu. Karena maaf Ibu Inti itu rambutnya udah di apa namanya itu ya biopsi atau apa itu ya namanya. Jadi udah nggak ada rambut gitu. Jadi awalnya kita bingung siapa itu cowok. Sampai kita panggil silakan Bapak berkenalan. Ternyata Ibu dan tadinya pucat dulu sekarang sudah cantik luar biasa. Iya, Ibu. Dahsyat. Ketularan Ibu kita Ya. yang hijau yang cantik itu nulari cantiknya ya ke kita ya. Yes, luar biasa Iki. Oke, terima kasih untuk semua kesaksian dan terima kasih juga untuk hambanya Bapak Pang dan juga Ibu Ace yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan, men-sharingkan kebaikan Tuhan dan firman, kiranya dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi dan bila ada kesempatan lain waktu kita undang kembali ya. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya malam ini dan ibadah sudah selesai ya, kekasih-kasih Tuhan, kita akan menutup doa berkat dan doa penutup yang akan dipimpin oleh hambanya. Persilahkan Bapak. Ya, puji Tuhan ya, segala sesuatu kami percaya bahwa itu rencana ke Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ya Tuhan menuntun setiap langkah kaki orang-orang yang benar ya. Jadi pada malam hari ini kita bertemu di sini bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah rencana Tuhan. Jadi saya akan tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa. Tapi saya mengucap syukur ya atas Sacred Prayer sama Ibu Susan, Bu Erik, dan teman-temannya sudah melayani luar biasa saya katakan. Ya walaupun ya saya tahu Pak Wira, ya suaminya Ibu Susan, sudah dipanggil Tuhan dan mereka berapi-api, antusias juga dalam melayani Tuhan. Ini hal yang luar biasa saya katakan ya. Kita percaya ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oke, mari satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur pada malam hari ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan kami bertemu di sini. Kami tahu juga ini adalah suatu rencana-Mu ya. Bapak, biar kasih karunia anugerah-Mu tercurah kepada setiap dari kami yang hadir pada malam hari ini. Kau memberkati setiap mereka ya Tuhan. Segala persoalan hidup mereka Kau mengerti ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan pada saat ini. Bilur darah Yesus ya Tuhan. Tercurah buat setiap kami, dan bagi yang sakit pada saat ini kami percaya telah disembuhkan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih sungguh baik ya Bapak. Kami mengucap syukur juga buat pelayanan Sacred Prayer ya Tuhan. Kau berkati pelayanan ini ya Tuhan. Kau berikan mereka pertumbuhan Tuhan. Kau tambah-tambahkan orang yang setia dalam dan bergabung di dalam Sacred Prayer ini. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu indah di dalam komunitas ini ya Bapak. Terima kasih Ibu Susan, Kau berkati, Erik Kau berkati, dan semua saudara-saudara kita yang melayani di Sacred Prayer ini Kau berkati ya Bapak. Terima kasih, kami mau menyelesaikan pertemuan pada malam hari ini. Biar damai sejahtera sukacita menyertai. Pada saat ini kami lepaskan damai sejahtera sukacita kepada setiap yang hadir. Ada kemenangan-kemenangan terjadi, ada kekuatan yang baru tercurah pada saat ini. Terima kasih ada kesembuhan terjadi pada saat ini juga ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan pertemuan Sacred Prayer ini dalam kasih karunia anugerah-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, biar setiap anggota atau setiap orang yang tergabung di dalam Sacred Prayer ini Kau berkati ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan masa depan mereka, kehidupan mereka dalam kasih karunia anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.